Dokter psikiater hantu, Rehan mulai menepikan mobilnya di bahu jalan, tepat di depan rumah Livia. Nanti ibu tirimu pasti akan marah. Livia hanya tersenyum. Dia pasti sudah tidur, jawab Livia santai. Besok hari libur, kamu punya rencana mau kemana? Tanya Livia. Hari liburku milik adikku. Livia tersenyum. Dari dulu kamu tidak berubah, terlalu sayang dengan adikmu. Seruni adalah keluargaku satu-satunya. Dia juga sangat mirip dengan bunda, tapi sifatnya, naudzubillah. Livia tertawa lepas. Ya sudah, aku keluar dulu. Bye dokter. Rehan tersenyum tipis. Ia merasa lucu sekali jika Livia memanggil titelnya. Livia melambaikan tangan saat mobil pemuda yang ditaksirnya sejak usia dulu mulai bergerak pergi. Livia termenung. Ia menatap punggung mobil itu dengan sejuta rasa. Kedekatannya dengan Rehan yang dianggap hanya sebagai sahabat menyiksa hatinya. Padahal Livia sudah melakukan berbagai cara agar Rehan tertarik padanya. Termasuk dengan mengikuti jurusan perawat. Karena untuk mengikuti kuliah di bidang kedokteran, ia tidak mempunyai banyak biaya. Ikut keperawatan saja sudah membuat Livia tersedak oleh biayanya. Sebenarnya, jika melihat perekonomian keluarganya, ia tidak mungkin harus kerja paruh waktu untuk membiayai sekolah. Tapi semenjak ayahnya menikah lagi, ibu tirinya sangat berhitungan sekali kepadanya dan lebih memanjakan anak-anaknya sendiri. Sebenarnya otak kamu sangat mampu jika ikut jurusan kedokteran, Liv. Ungkap Rehan saat itu. Livia hanya tersenyum. Aku mau jadi perawat saja. Nanti kalau kamu udah lulus akademi kedokteran di sana dan sudah bertitel DRS, jangan lupakan aku. Angkat aku jadi asistenmu ya. Jawab Livia seolah semua sudah terencana dalam otaknya. Rehan mengangkat ibu jarinya. Lulus kuliah dan berhasil menjadi pelajar terbaik, Livia melamar kerja di rumah sakit mitra medikal milik Rehan. Karena ia tahu nanti Rehan akan magang di sana. Secara dia adalah pemilik rumah sakit tersebut. Benar saja, pulang dari Jepang, Rehan langsung magang di rumah sakit mitra medikal dan mengangkat Livia sebagai asistennya sampai detik ini. Tapi yang mengecewakan adalah perubahan sikap Rehan. Pria itu sekarang menjadi banyak sekali pacarnya. Padahal dulu ia sangat dingin dengan perempuan. Dia bisa akrab dengan Livia karena keduanya sering terlibat proyek bersama saat sekolah dulu. Livia mundur, lalu berbalik melanjutkan langkahnya masuk ke dalam rumahnya. Rehan masuk ke dalam rumah dengan kunci duplikat yang dipegangnya. Suasana di rumah sudah sangat sepi dan gelap. Pasti adiknya, Seruni, sudah terlelap. Ia menekan saklar lampu di ruang tamu. Tiba-tiba, ia dikagetkan dengan bumerang yang terbang hampir mengenai kepalanya. Bumerang itu berputar kembali ke tangan si pemiliknya. Rehan tersenyum tipis. Ia mendekati adiknya yang duduk bersilang kaki di kursi kebesarannya. Seruni melempar bumerangnya lagi. Rehan memutar tubuhnya dan menghindar. Dan, aduh! Ternyata bumerang itu mengenai makhluk astral yang mengikuti Rehan sejak tadi. Seruni menangkap cepat bumerang yang terbang kembali padanya. Kamu ngapain ngikutin aku? Rehan rupanya tidak sadar jika makhluk tersebut mengikuti. Aku kan mau konsultasi, tapi kamu tadi malah mengusirku. Kembali saja besok. Aku tidak melayani konsul di rumah. Tolonglah. Makhluk itu terus merayu. Cepat katakan, apa yang bisa kita bantu? Tiba-tiba Seruni menimpali. Dek, jangan ikut campur. Rehan menggerakkan jari telunjuknya. Biarkan saja, dia mau bantu kok. Makhluk itu justru mendekati Seruni. Aku tidak pernah mengizinkan adikku ikut campur masalah ini. Kalau kamu memaksa, aku akan membuatmu lenyap tak berbekas. Ancam Rehan tegas. Ampun, jangan. Aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Makhluk itu menyatukan kedua telapak tangannya di atas kepalanya. Rehan terpegun. Ia saling melempar pandangan dengan adiknya. Kenapa dengan anakmu? Tanya Rehan. Dia sekarang disekap oleh ayah tirinya, menjadi bahan pemuas nafsunya. Aku yang baru tahu ingin menolong, tapi justru terbunuh. Di mana dia? Seruni bangkit dari duduknya. Ayo ikut aku.
Makhluk itu mengajak Seruni, namun tangan Rehan dengan cepat menghadang. Biar aku yang pergi. Aku mau ikut, Kak. Rengek Seruni manja. Kamu pergi bersama. Makhluk itu langsung melesat dan menempel ke pojok dinding. Ia memandang sekitar dengan tatapan awas. Hei, ngapain kamu di situ? Seruni keheranan. Apa harimau itu akan datang? Ucap hantu itu seperti gemetar ketakutan. Kau pergilah lebih dulu, kami akan menyusul. Rehan meminta makhluk itu pergi, karena ia tahu jika Kujang keluar, dia akan langsung lenyap. Makhluk itu patuh. Ia langsung menghilangkan diri berubah menjadi asap. Aku mau pergi sama kamu, Kak. Aku gak mau pergi sama Kujang. Dia gak pernah patuh sama aku. Rehan tersenyum. Tapi dia sayang sama kamu kan? Seruni merenggut kesal. Dengan jentikan jari, Kujang pun datang. Ia mengeram berjalan perlahan mendekati dua bersaudara itu. Kujang, tolong bawa adikku mengikutiku. Kujang melirik Seruni yang terlihat cemberut. Tidak, nanti habis bulu-buluku dicabuti olehnya, jawab Kujang. Seruni tersenyum menahan tawa. Kau melakukannya, Dek. Dia ngebaca perintah aku, Kak. Seruni tidak mau disalahkan. Emangnya kamu menyuruh dia apa? Seruni melirik Kujang. Kujang pun demikian. Sehingga tatapan mereka bertembung. Kok malah diem? Dia menyuruhku mengambil celana dalam Bu RT. Kujang menjawab cepat. Apa? Rehan terbelalak kaget. Gini loh, Kak. Bu RT itu pakai nasi kangkang untuk mengontrol Pak RT. Kalau aku berhasil mendapatkan celana dalamnya dan membakarnya, nasi kangkang yang ia gunakan untuk memperbudak Pak RT tidak akan berpengaruh lagi, Kak. Seruni memengkakkan alibinya. Iya, tapi kenapa harus Kujang yang kamu suruh mencuri celana dalamnya? Kalau aku yang nyuri, ketahuan kan? Kalau Kujang kan enggak. Dia kan enggak kelihatan. Seruni menjawab dengan entengnya. Rehan jadi tepuk jidatnya sendiri. Sudah, sekarang kamu mau ikut atau enggak? Ikut. Kalau mau ikut, kamu harus sama Kujang. Kujang mau enggak bawa aku? Ya, kamu harus minta maaf dulu sama dia. Tapi aku kan enggak salah. Ya udah, nggak usah ikut. Enggak, aku mau ikut. Ya udah, minta maaf. Seruni merebut. Ia menatap Kujang jengkel. Jang, maafin aku ya. Akhirnya Seruni mengucapkan permintaan maaf. Walau dengan setengah hati, Kujang melengos. Tuh, Kak, dia melengos. Emang ya kalau ada kakak kamu belagu banget? Runi. Rehan memendelikkan matanya. Seruni benar-benar kesal. Pipinya mengembung. Kak pergi. Rehan melangkahkan kakinya. Iya, Kak, tunggu. Akhirnya Seruni mengalah. Kujang, ayo maafin aku. Rengek Seruni manja. Kamu harus janji tidak boleh mencabut buluku lagi, ucap Kujang memberikan syarat. Iya, janji. Bener. Seruni mengangguk cepat. Ya udah, cepat. Seruni kegirangan. Ia segera naik ke punggung Kujang. Sedangkan Rehan melangkah mendahului dengan menaiki mobilnya.